Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afridani Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu instrumentasi penelitian perairan yang bernama kromatografi. Kromatografi ini merupakan teknik analisis yang paling sering digunakan dalam analisis bioteknologi. Nah, kromatografi ini adalah teknik untuk memisahkan campuran menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisik masing-masing komponen. Kromatografi dapat dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan teknik kerja dan jenis bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu kromatografi kertas, kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. Sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi kertas yang pertama. Kromatografi kertas adalah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut-pelarut lainnya. Nah, kromatografi kertas ini digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponen penyusun campuran tersebut. Dengan prinsip kerja, pelarut bergerak lambat pada kertas. Komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Nah, di sini bisa dilihat untuk cara kerja. Kertas yang digunakan yaitu kertas Whatman nomor 1. Nah, sampel diteteskan pada garis dasar kromatografi kertas. Selanjutnya kertas digantungkan pada wadah yang berisi pelarut dan terjenuhkan oleh uap pelarut. Penjualan udara dengan uap menghentikan penguapan pelarut, sama halnya dengan pergerakan pelarut pada kertas. Nah, seperti ini cara kerjanya. Lebih seperti ini ya. Selanjutnya yaitu kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah kromatografi yang menggunakan media kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campurannya. Dengan prinsip kerja, berdasarkan perbedaan absorbansi dan afinitas komponen-komponen penyusun campuran terhadap permukaan fase diam. Absorben bertindak sebagai fase diam dan fase geraknya adalah cairan yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom. Sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorben atau fase diam akan secara selektif tertahan dan afinitasnya paling kecil terhadap cairan atau fase gerak. Dengan cara kerja seperti berikut, sampel yang dilakukan dalam sedikit pelarut dituangkan melalui atas kolom dan dibiarkan mengalir dalam absorbennya. Komponen dalam sampel diabsorpsi dari larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom. Ketiga, dengan penambahan pelarut secara terus-menerus, masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan terbentuk pita yang di setiap zona berisi satu macam komponen. Nah, setiap zona yang keluar dari kolom dapat ditampung dengan sempurna menggunakan botol vial. Seperti ini kurang lebih. Selanjutnya, nomor 3, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT atau biasanya TLC adalah salah satu cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya yang digunakan. Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Proses pengembangan KLT sama seperti kromatografi kertas, dengan kelebihan aliran lebih cepat, pemisahan lebih baik, dan banyak pilihan fase diam. Dengan prinsip kerja, KLT menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng, gelas, atau logam atau plastik yang keras. Gel silika atau alumina merupakan fase diam. Fase gerak atau elemen merupakan pelarut atau campuran pelarutan sesuaikan. Dan prinsip kerja memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepeluaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya biasanya berupa campuran pelarut yang disesuaikan dengan jenis sampel yang diinginkan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Dan semakin dekat kepeluarannya antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Nah, untuk tahapan pelaksanaan KLT ada 6. Yang pertama fase diam, 2 fase gerak, 3 aplikasi atau penentuan sampel, 4 pengembangan, 5 deteksi bercak, dan 6 perhitungan nilai RF atau retensi faktor. Ya, berikut fase diam. Fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penyerap berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10 sampai 30 mikrometer.
Biasanya yang digunakan sebagai fase diam adalah plat tipis yang dilapisi absorben seperti silika gel, alumina ataupun selulosa. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal efisiensi dan resolusinya. Untuk fase gerak atau biasa disebut dengan eluen biasanya merupakan pencampuran yang berbeda polaritasnya. Kepolon dari fase gerak atau eluen sangat berpengaruh terhadap nilai RF atau faktor retensi yang diperoleh. Sistem atau fase gerak yang paling sederhana adalah campuran dua pelut organik karena daya elusi campuran tersebut dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Berikut ini adalah beberapa petunjuk dalam memilih dan mengoptimasi fase gerak. Fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT merupakan teknik yang sensitif. Yang kedua, daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga nilai RF terletak antara 0,2 sampai 0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. Yang ketiga, untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika gel, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti juga menentukan nilai RF. Untuk selanjutnya itu aplikasi atau penataran sampel. Untuk memperoleh hasil optimal, volume sampel yang ditolakkan paling sedikit adalah 0,5 mikroliter. Jika volume sampel yang akan ditotal lebih besar dari 2 sampai 10 mikroliter, maka penotolan harus dilakukan secara bertahap dengan dilakukan pengeringan antar totolan. Selanjutnya pengembangan. Bila sampel telah ditotolkan, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan sampel dalam bejana kromatografi yang sebelumnya telah dijenuhkan dengan uap fase gerak. Tapi bagian bawah lempeng tipis yang telah ditotoli sampel dicelupkan ke dalam fase gerak kurang lebih 0,5 sampai 1 cm dengan tinggi fase gerak dalam bejana harus di bawah lempeng yang telah berisi totalan sampel. Selanjutnya yaitu deteksi bercak. Deteksi bercak pada KLT dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kimia maupun fisika. Cara kimia yang biasanya dilakukan adalah dengan mereaksikan bercak dengan suatu reaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas. Contoh penyemprotan dengan larutan ninhidrin. Dengan cara fisika yang dapat digunakan untuk menampilkan bercak adalah dengan cara pencacahan radioaktif dan fluorensesi sinar ultraviolet. Fluorensesi sinar ultraviolet terutama untuk senyawa yang dapat berfluorensesi membuat bercak akan terlihat jelas. Selanjutnya yaitu penghitungan nilai RF. Nah, berikutnya adalah untuk rumusnya. Nilai RF jarak yang ditempuh oleh zat yang teliti dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nilai RF dinyatakan hingga angka 1,0. Nilai RF menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Selanjutnya yaitu cara kerja pada KLT hampir sama dengan penggunaan kromatografi kertas, hanya saja pada KLT fase diamnya menggunakan plat tipis berupa gelas logam atau aluminium foil, sedangkan pada kromatografi kertas menggunakan kertas saring. Untuk prosedur lebih sama seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, seperti ini. Untuk yang kotak yang luar itu adalah bejana atau kadang disebut dengan chamber. Nah, dalamnya itu ada KLT-nya yang sudah ditotolkan. Selanjutnya noda yang keluar akan dihitung nilai RF-nya. Untuk jarak eluen itu dari batas tulisan bawah sampai atas. Untuk jarak analit atau sampel yang dianalisis yaitu sebagaimana sampel ini berhenti warnanya. Misal untuk di sini adalah warna oranye. Nah, itulah yang disebut dengan jarak analit. Gitu. Nah, ini contoh nyatanya untuk gambarnya. Nah, untuk yang kaca itu namanya chamber. Nah, yaitu kromatografi gas. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponen dengan menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Dengan prinsip kerja, gas pembawa biasanya menggunakan helium, argon, atau nitrogen dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Komponen sampel akan terabsorpsi oleh fase diam dengan kecepatan berbeda. Dengan cara kerja, sampel diinjeksikan ke injektor yang suhu telah diatur,
Selanjutnya, setelah sampel menjadi uap akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom. Kemudian dalam kolom, komponen akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan. Komponen terpisah menuju detektor akan menghasilkan sinyal listrik yang besarnya proporsional. Sinyal listrik akan diperkuat oleh amplifier. Dengan kromatogram akan dicatat oleh recorder berupa puncak. Nah, seperti ini alatnya. Ya, ini versi nyata, yang ini tadi versi animasi. Nah, prinsip-prinsipnya, kromatografi digunakan untuk memisahkan substansi campuran menjadi komponen-komponennya. Seluruh bentuk kromatografi bekerja berdasarkan prinsip ini. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan atau perbuatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.